Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti nomor 499. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat bertemu dalam Pranekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Walaupun ini yang merupakan misa harian, tetap dirayakan seperti hari Minggu, sehingga kita boleh sungguh berbahagia atas hati Yesus yang Maha Kudus, yang senantiasa mencurahkan kasih setianya kepada kita. Kita merayakan hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kesadaran akan kebaikan hati Allah yang tampak di dalam hidup Yesus. Lambat laun itu menumbuhkan pesta ini. Sebagai manusia, ia hidup di antara kita. Dalam kemanusiaannya itu ia menjadi perantara dan penebus semua orang. Hati menunjuk kepada cinta kasih, keakraban, keramahan, dan keterbukaan orang. Seperti itulah hati Yesus yang Maha Kudus. Maka pada hari raya ini kita mau bersyukur guna menanggapi cinta kasih Allah yang telah mendahului menaruh cinta kasih kepada kita, sehingga dalam cinta kasih itu kita diajak untuk sungguh-sungguh saling menaruh perhatian satu sama lain, menaruh hati satu sama lain, untuk senantiasa menyadari diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia yang belum sempurna, dan justru karena ketidaksempurnaan itulah maka kita juga diminta untuk mau dan ingin memaafkan juga orang lain. Dengan kata lain, kita harus saling memaafkan dalam kehidupan. Maka mari saudara-saudari, supaya kita sungguh semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini di hadapan Allah, kita hening, menyadari kita dan mohon pengampunannya, seraya bersyukur atas segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, Oma Nani Roti yang merayakan hari ulang tahun kemarin, dianugerahi umur 82 tahun, dan juga
Yonatan Egbert Tenardi yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, yang merayakan hari ulang tahun yang ke-25, serta bersyukur bersama dengan kedua imam yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini, yaitu Pastor Claudius CICM dan Pastor Had Diatli MSC yang merayakan ulang tahun imamatnya. Kita hening sejenak. Hati Yesus, ungkapan cinta kasih ilahi kepada manusia, berilah kami pengampunan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Hati Yesus puncak cinta kasih insani kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa-dosa kami, Engkau berkenan menggembirakan kami, menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Bantulah kami menyatakan bakti yang tulus kepadanya dan memberikan pemulihan yang pantas bagi dosa kami. Terlebih kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami bersama dengan mereka yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, dan juga yang merayakan hari ulang tahun panggilan imamat yang Kau anugerahkan kepada mereka, serta juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus semua yang telah berpulang kami percayakan ke dalam kuasa belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari berbagai negeri, serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika
kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang gembala yang baik menampilkan sesuatu yang sangat dahsyat daripada yang kita bayangkan. Yang pertama, perumpamaan itu dimulai dengan sebuah pertanyaan, siapakah di antara kamu kalau mempunyai 100 ekor domba dan hilang satu, lalu tidak meninggalkannya 99 mencari yang satu? Seringkali orang berpikir, hanya satu saja. Masih ada 99.
Tetapi dilanjutkan dengan suatu komitmen Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dia akan meninggalkannya 99 dan mencari yang satu sampai dia mendapatkan. Sungguh adalah suatu komitmen yang luar biasa untuk mencari yang hilang, mencari yang sesat. Dan setelah menemukan, maka dia akan meletakkan di atas bahunya. Dan sesudah sampai di rumah, dia akan memanggil tetangga yang sahabat-sahabatnya, dan dia bersuka cita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, gambaran seorang gembala yang baik. Maka kalau pada hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, maka kita diajak untuk sungguh-sungguh mau memulai hidup kita pada hati Yesus yang Maha Kudus, di mana Dia mencurahkan seluruh hidupnya dan memberikan seluruh dirinya untuk kita manusia yang berdosa. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sangatlah jelas bahwa sikap Allah yang luar biasa baik, ya bukan hanya mempunyai hati yang baik, tetapi hatinya yang baik telah menggerakkannya untuk melakukan karya hebat demi mendapatkan kita kembali. Perumpamaan ini akhirnya menunjuk pada kisah hidup Yesus sendiri. Hidup Yesus tak lain adalah pemenuhan dari nubuat Nabi Hezkel yang terdengarkan dalam bacaan pertama. Dalam Yesus terlaksanalah kalimat ini, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedangkan yang gemuk dan kuat akan kulindungi dan kupelihara. Yang 99 tadi itu akan dipelihara Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak berarti mau ditinggalkan lalu itu dibiarkan, tidak. Asal tetap berada pada kasih dan kesetiaan. Itulah sikap dasar Yesus ketika Ia bertemu dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang tersingkir karena berbagai macam penyakit. Kita sangat ingat bagaimana orang-orang kusta dihindari oleh orang lain, tetapi Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus rela duduk makan bersama dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang dihindari banyak orang. Dan orang yang merasa diri suci mengatakan, kalau dia ini adalah putra Allah, kenapa dia duduk bersama dengan pendosa? Yesus rela mau dan ingin untuk bersama dengan mereka yang terbuang. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena ingin mencari domba-domba Israel yang hilang dan tercerai-berai. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, bukankah pengalaman domba yang hilang juga bisa menjadi pengalaman hidup kita? Mungkin sekali bahwa kita pernah mengalami berbagai apa yang dikatakan dalam kitab suci domba yang sesat dan hilang. Mengalami situasi yang tidak berdaya dalam kehidupan ini. Banyak orang yang dalam situasi seperti itu tidak tahu jalan kembali. Bahkan kalaupun tahu jalan kembali, mereka malu untuk mengambil jalan itu. Karena lebih didominasi oleh perasaan manusiawi, saya malu untuk mengakui dosa saya. Saya merasa gengsi bertemu dengan dia walaupun mungkin dia sakit hati karena kata-kata dan perbuatan saya. Masa saya yang harus minta maaf sama dia? Akibatnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan semakin terseret dengan perasaan kemanusiaan kita dan akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Orang bisa jatuh dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Makin lama makin berat dan akhirnya
menghilang sama sekali. Tidak ada lagi harapan. Maka syukurlah Bapak Ibu Saudara terkasih, pada tahun jubileum ini mendiang Paus kita Fransiskus yang baru saja meninggal, membuka pintu harapan bagi kita untuk mau dan ingin selalu datang kepada pintu abadi itu. Dan salah satu yang dibuka bagi kita adalah senantiasalah menyambut tubuh Kristus setiap saat sejauh memungkinkan bagi kita untuk bersatu dengannya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang gembala memberi kita sisi lain dari kasih Allah itu sendiri. Bila manusia sampai kehilangan harapan, tidak demikianlah Allah. Ia akan terus mencari kita. Hatinya tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi dan mencurahkan Roh Kudus-Nya agar para pendosa dapat menyambut rahmat penyelamat. Sekali lagi, asal kita pendosa mau dan ingin untuk kembali kepadanya. Dan betapa bahagianya bila ia mendapatkan domba-domba itu kembali. Sukacitanya bahkan melebihi sukacita atas orang-orang yang tidak memerlukan pertobatan, merasa diri benar, merasa diri tidak ada noda dan dosa. Hidup biasa-biasa saja, tetapi orang yang mempunyai hati akan senantiasa memperbaharui hatinya untuk selalu mau datang di hadapan Tuhan. Dan bukankah itu kita ungkapkan dan nyatakan Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat peribadatan itu mulai, pada saat kita mengadakan doa di rukun, doa rumah tangga, doa di wilayah, apalagi kita boleh menentukan dan melangkahkan kaki untuk masuk dalam bait suci Tuhan untuk bersatu dengan Dia di dalam perayaan Ekaristi. Di sanalah Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam tatanan liturgi sangat jelas. Baru di pembukaan saja sudah dimulai dengan pernyataan tobat. Mendengarkan sabda Tuhan pun hati kita mohon supaya kita disucikan dan dibersihkan supaya kita layak menerima sabda. Apalagi pada saat kita masuk dalam doa syukur agung dan di akhir di sana dengan doa anak domba Allah untuk mempersatukan diri sepenuhnya. Dan terakhir sekali penyucian diri kita, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dan pada saat itulah kita melangkah untuk mau menerima pengudusan dari Tuhan secara konkret dan nyata dalam Hosti Kudus. Dan itulah yang senantiasa dihadirkan sebagai hati Yesus yang Maha Kudus, kita terima masuk di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita senantiasa berjuang terus-menerus memperbarui diri kita, karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, berbelas kasih kepada semua saja, tanpa kecuali. Dan kalau kita sesering mungkin datang kepadanya di depan hati yang Maha Kudus, depan sakramennya, itu juga pasti akan mendorong kita untuk selalu mau dan ingin menyambutnya setiap saat, sehingga menjadi pendorong bagi kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Moga-moga lewat itu kita dimampukan untuk membuka hati kita kepada siapa saja yang kita jumpai, sehingga hati kita seperti hati Yesus terbuka untuk siapa saja, terlebih mereka yang sungguh sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan kehadiran kita di dalam kehidupannya. Kita hening sejenak. Setelah kita renungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Sudah selayaknya lah kalau kasih mendasari segala tingkah laku kita. Tetapi kasih tak dapat dipaksakan. Marilah kita berdoa kepada Yesus, Gembala baik kita, yang hatinya kita hormati, agar mencurahkan cinta kasih ke dalam hati kita, supaya mampu membalas kasih Tuhan dengan kasih, serta mengasihi sesama kita. Marilah mengatakan kepada Yesus, Gembala yang baik, kasihanilah kami. Gembala yang baik, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, semoga para pemimpin gereja menggembalakan kawanan domba yang Kau percayakan kepada mereka tanpa mencari keuntungan dan tanpa paksaan, tetapi penuh pengabdian menurut teladan-Mu yang telah datang sebagai hamba. Marilah berdoa. Gembala yang baik, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Raja dan pusat segala hati, semoga seluruh bangsa kami membuka hatinya untuk kasih-Mu yang abadi, dan semoga semua orang Kau tarik kepadamu. Marilah berdoa. Gembala yang baik, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Gembala Agung, semoga dari seluruh kawanan gembalaan-Mu, tak seorang pun ditolak pada saat Engkau datang, melainkan kami semua Kau tempatkan di sebelah kanan-Mu untuk menerima mahkota kemuliaan yang tak akan layu. Marilah berdoa. Gembala yang baik, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Kasana segala keutamaan, semoga umat yang percaya kepadamu tidak mengenal Engkau secara dangkal saja, tetapi mengenal hati-Mu sedalam-dalamnya, supaya hati kami makin lama makin menyerupai hati-Mu. Marilah berdoa. Gembala yang baik, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik hati, semoga hati kami yang dingin dan kaku Kau jadikan supel dan hangat, dan semoga kehadiran kami menyegarkan serta menggembirakan hati orang-orang di sekitar kami, dalam keluarga, di tempat kerja, atau di mana saja kami berada. Marilah kita berdoa. Gembala yang baik, kasihanilah kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menyatakan kehadiran-Mu dalam diri putra-Mu dan dilahirkan oleh perawan Maria. Semua itu terjadi karena kasih dan cinta-Mu. Demikian juga Engkau menghadirkan kami di tengah dunia ini karena cinta dan kasih-Mu. Semoga dengan rahmat kelahiran yang Kau anugerahkan, utamanya bagi Oma Nani Roti yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin, dan Yonatan Egbert Tenardi yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Semoga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan, untuk memperjuangkan hidup merasakan cinta-Mu, sehingga apa yang diupayakan dalam seluruh kehidupan senantiasa menjadi tanda berkat
untuk semakin menikmati keadaan kebahagiaan dan mensyukuri semua yang boleh dialaminya sampai pada saat ini. Marilah berdoa, Gembala yang baik, kasihanilah kami. Engkau juga yang memanggil kami untuk senantiasa bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Terlebih Engkau memanggil dari antara kami para imammu. Maka syukur atas rahmat panggilan hidup yang Kau percayakan kepada Pastor Claudius, CICM, dan Pastor Hart Dietli, MSC merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini. Semua rahmat panggilan hidup yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami para imam ini sungguh semakin membuat mereka menikmati rahmat cinta kasih-Mu bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam seluruh kehidupan. Marilah berdoa, Gembala yang baik, kasihanilah kami. Kami pun mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya mohon kesembuhan buat Kate Vincentius, Yaisar, dan Elvira yang saat ini dalam pengobatan. Moga-moga seluruh pengobatan berjalan dengan baik, obat-obat yang dikonsumsi, tangan para dokter yang siapa saya menanganinya sungguh-sungguh menjadi sarana penyembuhan baginya, sehingga suatu saat orang tua saudara kami ini memperoleh kembali kesehatan lahir dan batin. Marilah berdoa, Gembala yang baik, kasihanilah kami. Terlebih kami percayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi Roy Yesral, Oka Yesral, Roni Yesral, Leonard Yesral, dan seluruh keluarga. Moga-moga mereka yang telah berpulang ini Kau onori hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan kini boleh menjadi pendoa bagi kami yang masuk keperkenankan perjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa, Gembala yang baik, kasihanilah kami. Senang dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, semoga janji Allah melalui Nabi Yeskiel terlaksana dalam diri kami. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Hati yang keras akan kujauhkan dari tubuhmu. Rohku akan kuberikan di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Apa yang tidak dapat kami laksanakan sendiri, kami harapkan dari kasih karunia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus, persembahan. Nyanyian persiapan persembahan dari Madabakti nomor 506. Yesus bagai laut penuh kemurahan, siang malam mohon patut akan perjanjian. Siang malam mohon patut akan perjanjian. Hati Yesus bagai puri penuh kekayaan. Kami mohon memasuki menyambut santapan. Kami
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, karena belas kasih-Nya Putra-Mu telah mengorbankan hidupnya bagi kami. Terimalah dengan rela roti dan anggur ini berkat kurban Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berkat kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri bagi kami ketika Ia ditinggikan di kayu salib. Ia mengalirkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari situlah memancar sakramen-sakramen gereja, agar semua orang yang ditarik kepada hati juru selamat yang terbuka itu senantiasa minum dari sumber-sumber keselamatan dengan gembira. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allah." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat-Mu pada malam ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
nyanyian komuni dari Madabakti 291. Makanlah dan minumlah tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Di dalam kecemasan Tuhan mendampingi, bila bersama makan perjamuan roti. Makanlah dan minumlah tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Pendusta pun diundang dalam pesta ini, agar kita bersama sehidup semati. Makanlah dan minumlah tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Tuhan bersabda, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas santapan suci yang telah kami terima pada hari raya Hati Kudus Putramu. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup, dan semoga kami senantiasa rindu akan tanah air surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, walaupun itu tidak dijadwalkan, tetapi kita dengan senang hati mau dan ingin untuk mengambil bagian sehingga perayaan ini boleh berjalan dengan baik. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Lalu minggu besok itu 28, 29 itu minggu kelima, sebagaimana kita cadangkan dan kita rencanakan pada hari minggu kelima kita membuka hati kita untuk sesama kita dari paroki lain untuk datang mencari dana di paroki kita. Dan besok itu ada paroki persiapan dari Tondok Rate, mulai besok sampai pada hari Minggu sore akan mencari dana di paroki kita supaya kita saling mengingatkan. Dan seperti yang sudah dibicarakan di Depas bahwa kolekte kedua kita untuk pemeliharaan gereja juga itu yang kita serahkan kepada mereka. Selain pribadi-pribadi yang memberikan perhatian untuk itu, saya kira baik. Hal itu tetap kita upayakan seperti biasa. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu
dan bersama roh. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Mada Bakti nomor 508. Raja cinta ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Ya hati Yesus, Raja cinta, sumber kasih yang abadi, dengan darah-Mu yang terindah, Kau pulihkan dosa kami. Oh, alangkah kejamnya kami